MNB pada tahun 2020. Education alumni Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan pada tahun 2017. Nomor HP 085 807 268 861. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tidak kemalaman juga, karena teman-teman ini sepertinya sudah tidak sabar untuk mendengarkan ilmu yang diberikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Jadi langsung saja untuk pemateri untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Terima kasih. Halo, kedengaran suara saya? Jelas? Oke. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, kaifa halukum jami'an ya ikhwani wa akhwati fi UKMF Zik and Fit. Gimana kabarnya? Khair, Alhamdulillah. khair. Baik ya. Coba deh, Kak Ik pengen teman-teman open kamera, pengen kenal nih. Kalau kata pepatah itu tidak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, Kak Ik pengen nih mengenal teman-teman semua nih. Waduh, ini ada Ahmad siapa nih namanya nih? Ayo yang lain, ini Eli, ini remahan siapa nih? Ada Vera, ada Zainuddin nih, ada Zainuddin nih. Ini Dek Nur, Jessica jangan di offin kameranya. Oke, ayo yang lain silakan open kamera. Tuh. Gimana kabarnya? Teman-teman sehat semua ya? Alhamdulillah. Meskipun lagi dalam kondisi positif COVID, tapi tetap semangat. Iya. Jadi sekarang itu lagi apa gencar-gencarnya yang namanya COVID ya. Makanya teman-teman, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, dijauhi dari segala macam mara bahaya dan penyakit yang sedang viral, yang sedang booming ini gitu ya. Semoga kita semua tetap sehat walafiat. Karena kata pepatah itu mengatakan bahwa gimana al-aqlu salim fi jismi salim, bahwasanya eh, akal yang sehat itu berada di badan yang sehat. Kalau kita sehat, kita bisa mikir dengan jernih, kita nggak ada kayak beban-beban yang bikin kita kayak rumit, kayak susah gitu. Kita bisa melakukan aktivitas dengan senang gitu kan ya. Kita opening dulu ya, kita santai-santai aja dulu, jangan kagok ya. Sebenarnya ini bukan pemateri, kalau pemateri itu mah udah yang ahli gitu. Kalau Kak Ik mah pengalamannya masih dikit, kita sebagai teman sharing aja ya. Teman-teman sekarang ini for your information, sekarang kan COVID lagi ini ya, lagi booming-boomingnya COVID. Jadi teman-teman silahkan jaga kesehatan. Mulai dari besok itu sudah dilakukan PPKM ya, Iya. Jawa dan Bali. Teman-teman kalau nggak ada, kalau memang nggak penting-penting amat jangan keluar. Nanti kalau sakit nggak bisa ikut kajian lagi kan, gitu. Kalau sehat kan bisa ikut kajian dan senang gitu, senam ilmu. Oke, kita mau lanjut langsung ke materi atau gimana nih? Biar nggak terlalu malam ya. Oke, nih Kak Ik bagikan layar. Oh ya, di sini ada nggak yang tidak lulusan pesantren? Halo, Saya, Mbak. ya. Berapa orang nih? Sebagian Ini rata-rata, Mbak. cuman ini lah 18 18 berapa orang nih? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 18 sekitar 22 orang ya. Ini Ya, kemana lainnya ini? sibuk atau kali Mbak? Kurang ngerti juga. Oke, Udah. jadi kita langsung aja ya ke ini. Eh, ini kayak paling lama mungkin untuk pembahasannya. Ini mungkin Taik pembahasannya hanya 20 menit aja karena Taik pernah mendengar bahwasanya konsentrasi kita itu minimal itu 20 menit. Jadi Taik usahakan
20 menit kita selesai ya untuk pembahasannya. Selanjutnya kita nanti bisa ada pertanyaan dan lain-lain mungkin ya gitu ya. PPT-nya kayak halo, Ya, Mbak. ini tadi soalnya kayak nampak nggak? Nampak, Mbak. Nampak. Nampak nggak? Coba lagi ya. Oh, keluar. Mana dah? Kelihatan ya? Kelihatan, Mbak. Iya Oke. kelihatan nggak? Ini kita baca di sini kita bisa lihat qiraatul khabar mahratul kalam al-arabi. Jadi qiraatul khabar ini merupakan salah satu seni yang seni berbicara bahasa Arab. Kayak gitu teman-teman. Jadi seninya banyak, ada kita bisa berpuisi bahasa Arab, menyanyi bahasa Arab, kaligrafi, terus apalagi pidato bahasa Arab itu juga seni yang apa namanya berdekatan dengan mahratul kalam Arabi yang dalam qiraatul khabar kayak gitu. Nah, pernah kan kalau teman-teman itu ini wajahnya kayak kelihatan ya? Enggak, Mbak. Halo? Enggak Oh, sih. udah. Enggak Bentar nggak, Kak Iklat. soalnya lagi bagi layar. Iya, iya. Ini Kak Ik pakai dua handphone ya. Bentar. Bentar teman-teman. Nggak bisa ya? Oke, kita lanjut aja gini ya. Eh, pernah nggak teman-teman gini? Kak, aku pengen misalnya ada lomba-lomba atau ada sekedar pengen tahu gimana sih cara kita apa namanya membaca berita bahasa Arab kayak gitu. Mada alaihi an af'al. Artinya apa? Ada yang tahu nggak? Mada alaihi an af'al. Ada yang tahu? Enggak, Mbak. Saya tuh maga layan hafal. Jadi apa sih yang harus aku lakukan ketika aku ingin baca berita bahasa Arab kayak gitu. Jadi ada yang bilang saya ini bukan lulusan pesantren. Aku juga belum punya basic kak dalam bahasa Arab gitu kan. Sebentar-sebentar ini kok salah ya? Bentar ya. Kayak nggak bisa sih. Ya, kayak gitu. Oke, jadi ada yang bilang, Kak, aku belum pernah belajar bahasa Arab, dan aku juga bukan lulusan pesantren, atau aku juga belum pernah punya basic dalam berbicara bahasa Arab. Jadi, apa sih yang harus aku lakukan, kayak gitu. Tetapi aku pengen, Kak. Gitu. Nah, ini coba dibaca. Ada yang tahu nggak ini bacanya apa? Bacanya apa ini? Kalau yang Arab nggak bisa baca, Mbak. Tapi kalau yang itu bisa. Gimana? Kasopi nggak salah nggak kak? Kasobi. Apa artinya kasobi itu? Artinya kasobi apa?
Halo. Anak kecil salah nggak? Iya, betul. Seperti anak kecil. Jadi, apa namanya? Bentar. Ini kayak dari tadi coba gabung tapi nggak bisa ya. Bentar ya. Kayak kurang serak gitu loh. Ini teman-teman dengernya Pak sambil rebahan ya. Nah, ini bisa nih. Duduk kak. Kelihatan kan? Beberapa, Mbak. Kak nampak nggak di layar? Nah, udah bisa gabung nih. Coba itu yang adminnya, siapa sih? Coba diterima ya. Rizky, ya Nggak ada, sedikit. Mbak. Dikonfirm. Ada. Masa nggak ada? Nggak ada. Bentar. Yang Nurul Hikmah itu, Dek. Yang mana Yang Nurul Hikmah. nggak muncul? Nggak muncul ya. Udah, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Kita ke Sobi. Kita ingat nggak dulu waktu kita masih kecil, kita belum tahu bahasa daerah kita ataupun bahasa Indonesia. Nah, kita dulu bicara bahasa daerah sendiri aja itu kan kita kan dituntun gitu kan sama bapak kita. Sebenarnya kayak hal-hal yang mendasar seperti kita mamam makan gitu kan, makan. Yang bahasa Jawa biasanya mangan mangan gitu kan. Kalau bahasa Madura berarti makan gitu kan. Dari apa? Dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita gitu loh. Kita kayak ayo mandi dulu, mandi mandi, oh mandi mandi. Sering kita dengar. Tapi juga ketika kita di sekolah dasar, kita dari lahir kita ada yang menggunakan, kayaknya dari kecil kita sudah terbiasa dengan bahasa daerah, atau dari kecil sudah ada yang terbiasa dengan bahasa Indonesia. Nah, ketika kita terbiasa dari kecil pakai bahasa daerah dan masuk ke SD kita kok bisa tahu gitu loh bahasa Indonesia. Itu karena kita kan terbiasakan gitu di sama guru dan teman-teman kita kan dibiasakan untuk interaksi menggunakan bahasa Indonesia. Dari hal-hal yang biasa kita lakukan atau hal-hal yang dekat dengan kita kayak gitu loh. Namun harus jadi tetap sasaran, maksudnya gimana? Tepat sasaran itu yang pertama sesuatu yang biasa kita ucapkan. Contohnya kayak gini. Ikut aku yuk beli jajan. Nak uni ila aina kata. Ila misalnya ila syuk. Ayo ikut aku yuk ke pasar. Contohnya kayak aku mau mandi dulu gitu. Apa stalsil gitu. Jadi hal-hal yang dekat dengan kita gitu. Untuk menguasai bahasa Arab itu eh, dimulai dari hal-hal yang dekat dengan kita gitu. Kemudian yang kedua adalah lawan bicara. Nah, jangan sampai kita salah sasaran gitu loh. Kita mau ngomong pakai bahasa Arab, tapi kita mau berbicara dengan misalnya kayak satpam. Kita mau ngobrol bareng ibu dapur, kita mau ngobrol bareng bapak beca gitu. Ya kalau yang paham ya enak gitu. Kalau yang nggak paham cuma kita ketawain ini orang ngomong apa gitu kan. Jadi kita harus punya lawan bicara yang memang tepat untuk kita ajak bicara. Itu maksudnya yang mendukung gitu. Kita punya temen nih, temen yang bisa berbicara bahasa Arab. Ayo dong kita kalau ngomong ya ngomong pakai bahasa Arab. Maksudnya kayak biar nyambung gitu. Dan kalau udah nyambung kan enak gitu. Kalau kita tahu sering tanya gitu. Mafhum? Mafhum amla teman-teman. Bisa dimengerti? G. Tambah. Ya, oke. Insya Allah bisa, Mbak. Kemudian banyak berlatih. Jadi tadi itu banyak berlatih teman-teman. Kalau ini nggak bisa ya. Jadi kita dalam usaha kita harus banyak berlatih gitu. Yang tadi itu yang include dengan keduanya ini, yang pertama harus sesuai dengan sesuatu yang dekat dengan kita ya, atau yang bisa kita ucapkan. Kemudian kita punya lawan bicara yang sesuai dengan ranah kita, gitu ya. Banyak berlatih. Itu untuk pembahasannya bagaimana kita apa sih menguasai bahasa Arab. Tuh. Nah, selesai dari pembahasan bagaimana kita untuk tahu bahasa Arab. Belum sih. Gini, teman-teman gini. Kak, kalau misalnya kita mau bicara bahasa Arab,
kita tuh harus tahu saraf dulu, atau kita ya tinggal ngomong aja, tahu sarafnya nomor sekian, kayak gitu. Ya tergantung teman-teman. Kalau tapi kebanyakan orang-orang gitu yang mendasar itu, biasanya mereka itu ya asal asal mendengar lalu mempraktekkan gitu. Kalau untuk urusan saraf ya nanti gitu, asalkan tahu aja dulu gitu. Tapi kalau emang teman-teman mau emang dari kayak pengetahuannya itu memang apa ya, pengen paket komplit dari awal, ya udah mempelajari nahu sorof dulu, kemudian kita beralih kepada kosakatanya. Tapi apa-apa sih sebenarnya kita di kosakata, lalu kita kebuka dengan nahu sorof kayak gitu teman-teman. Jadi kalau emang lebih mudahnya itu biasanya orang yang lazim itu, yang biasanya yang orang-orang metodenya itu yang digunakan, mereka mau aja dulu gitu baca bicara bahasa Arab. Kalau untuk nahu sorofnya nomor sekian begitu. Mafhum ya? Ah, Nah, itu contohnya nih Kak Ik mau cerita bentar. Mana ya? Nih, Kak Ik ini, mana? Nih. Contohnya dulu, Kak Ik mau cerita dulu ketika di pesantren. Sebelum masuk pesantren itu Kak Ik belum pernah yang namanya tahu bahasa Arab. Eh, Tahu bahasa Inggris pun juga nggak tahu. Karena di pesantren itu kita diwajibkan dua bahasa gitu kan. Tapi untuk 6 bulan pertama kita dikasih rukhsah untuk berbicara bahasa Indonesia. Kami berlatih pada masanya itu, pada masa 6 bulan itu gitu loh. Jadi kayak itu tuh jangankan bahasa bahasa Inggris gitu, bahasa Indonesia aja kayak belum lancar gitu kan, karena memang anak rumahan banget ya, anak kampung gitu, anak yang biasa main ke sumber, main ke sawah ya kayak gitu. Jadi kayak dalam banget gitu rumahnya. Sampai pada suatu ketika kayak itu di kamar mandi, di gazebo kamar mandi itu duduk, kayak itu nggak punya gayung. Nggak ada yang ngerti gayung nggak? Gayung itu apa? Ininya ini kalau di kamar Yang mandi tuh dibuat air kan? Nah, yang dibuat canteng, air, canteng. ya canteng. Terus Kak Ika tuh bilang gitu, Kak pinjem cantingnya dong, langsung diketawain satu hamam itu. Satu kan di kamar mandi itu kan banyak kamar mandi gitu, kali ketawain canting gitu. Aku tuh Kak Ika ngerasa kayak, ih salah ya, salah nggak ya gitu. Dia bukan canting tapi gaya, ya Allah tuh malunya tuh kayak ya Allah malu banget gitu kan, teman-teman kayak dari ada yang dari Jakarta, dari mana-mana. Jadi kayak malu banget gitu. Jadi ingat-ingat gayung 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 gayung. Nah, sampai sampai di kamar kayak tulis bahasa bahasa Indonesianya canteng itu gayung. Itu gayung. Itu yang hal-hal berdasar ya. Contoh lain juga, ini yang bahasa Indonesia ya. Contoh lain juga ketika masa apa ya, masa pembelajaran 6 bulan berbicara bahasa Arab, di jalan itu kan kita sama Pak Kiai itu diwajibkan untuk membawa, kalau kita mau kemanapun, kalau dari kamar kita diwajibkan untuk membawa bolpen dan kertas. Karena kata beliau, kalau kita nggak bawa bolpen dengan sama kertas, ketika kita ingin keluar, itu dibatalkan dengan kecoa. Bukan kecoa, kecoa hewan ya, tapi kecoa, kelompok calon orang awam. Jadi kita pernah nggak sih kalau kita jalan-jalan kemana-mana gitu kan, oh, kita dengar apa gitu, aku tak lupa, itu kita tulis kayak gitu. Jadi suatu ketika kayak itu pergi ke dapur, di jalan itu ada mualimah atau pengurus yang negor temannya kakak, karena temannya kakak itu jalannya itu kayak enggarset gitu loh, kayak nggak diangkat gitu. Jadi beliau itu bilang irfa'na Allah, katanya irfa'na Allah, irfa'na Allah apa ya, kayak itu takut salah dengar irfa'na Allah. Jadi kayak itu di jalan sambil nulis kayak gini irfa'na Allah. Nah sampai di kamar, kan di kamar tuh biasanya ada pengurus 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 kamar ya, tanya, Kak tadi di jalan ketemu kakak ini. Terus tadi beliau tuh bilang irfa'na Allah itu artinya apa, angkat sandalnya gitu maksudnya. Jadi kita tuh kalau kemana teman-teman, jadi kalau udah tahu tuh enak gitu loh. So kita kembali kepada slide. Mana dah? Oke, sebentar. Kak Ik pengen nyapa teman-teman nih. Nih mana nih Robi Adawiyah nih. Nih mana? Where is your face? Aina wajuhuki. Ukti.
Rawi Adawiyah. Silvi mana Silvi? Iya, Mbak. Oke. Terus kita lanjut ya ke ini, ke slide. Bukan slide sini kayak nggak bisa buka slide. Nah, berlanjut kepada pembahasan baca berita bahasa Arab. Sebenarnya baca berita bahasa Arab itu gak jauh beda dengan baca berita bahasa Indonesia. Yang membedakan adalah eh, kita berbicara bahasa Arab, kalau baca berita bahasa Indonesia kita baca berita menggunakan bahasa Indonesia, itu yang paling umum. Nah, kita bacakan dulu ya dari awal. Yang pertama, kita menguasai topik yang ingin kita bicarakan. Ini di sini ada di sini nih. Mana ya, bentar. Nah, ini yang pertama ada menguasai topik yang ingin kita bicarakan. Jadi ketika kita ingin berbicara bahasa Arab, ketika kita sudah paham bahasa Arab, ketika kita menguasai topik apa yang ingin kita bicarakan, itu memudahkan kita untuk menyampaikan berita kepada orang-orang. Misalnya nih, misalnya kayak Zainuddin ini ada di Bangkalan. Dan yang kita tahu bahwa di Bangkalan itu sedang yang namanya darurat COVID. Tahu dia hal-hal yang terjadi di Bangkalan gitu kan. Misalnya orang-orang yang terkena itu banyak, orang-orang yang sakit dia benar-benar tahu kalau banyak orang yang sakit. Terus juga misalnya tahu kalau apa namanya rumah sakit full misalnya kayak gitu. Dia benar-benar tahu keadaannya. Nah, ketika kita sudah paham keadaannya, kita mudah untuk menyampaikan kepada orang lain tentang apa yang ingin kita bicarakan, ingin kita sampaikan kepada mereka. Gitu loh. Ya. Kemudian yang kedua adalah intonasi. Intonasi itu kayak apa ya, tinggi rendahnya, maksudnya kayak penekanannya gimana. Contohnya kayak misalnya gini, jangan misalnya kita memberitakan tentang yang lagi viral kan sekarang Mbak Yu meninggal, Mbak Yu wafat kan. Eh, itu kan jangan kita bahagia gitu, kabarnya duka tapi kita bahagia. Contohnya kayak gini, ini kayak dalam bahasa Indonesia ya. Mbak Yu sudah kabar duka di Indonesia, bahwa kita sudah kehilangan para kita yang para kita yang sangat fenomenal misalnya gitu. Mbak Yu sudah meninggalnya, nggak mungkin kita pakai nada kayak nadanya itu kayak seneng gitu. Nada-nada yang gila, ini orang mau mau ngumumin orang meninggal tapi intonasinya kayak orang happy gitu kan, orang bakal ngejek ini gimana, orang gimana ini kayak seneng banget orang meninggal gitu kan, teman-teman. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang kita bicarakan gitu ya. Kemudian yang ketiga, memperhatikan artikulasi atau pelafalan. Lafalnya harus jelas, jangan misalnya jawaza, bilang jawaroh, karena sama-sama roh dan za hampir sama, jangan ya. Lafalnya harus, maksudnya itu kayak kalau dalam bahasa Arab itu apa? Kalimat, apa namanya itu, pengeluaran rajahnya, apa sih kayak kalimatnya misalnya kayak contohnya, uh, gini, kayak ikan namanya nih, Dzurratul Hikmah pakai pakai dal, nggak ada titiknya. Artinya permata. Ketika pakai dal artinya jagung. Ketika pakai do artinya kentut yang bunyinya gede. Pas dibilangin kita hadal mutakallim ismuha Dzurratul Hikmah. Ketawa orang deh. Kalau do itu maksudnya kan kentut yang gede gitu loh, bukan kalau pakai Dzurratul Hikmah kan namanya kai, pakai dal nanti permata gitu kan. Kalau pakai do itu mah parah gitu kan. Jadi kita pelafalannya harus bagus sesuai dengan artinya gitu ya. Kemudian yang keempat ada volume yang sesuai. Volume yang sesuai. Jangan lembek gitu kayak ada kayak apa ya? Volume kayak orang nggak ada semangat gitu, kayak misalnya gini, virus corona di Bangkalan, dia kayak memberitakan tentang virus corona yang sedang booming di Bangkalan, terjadi karena masyarakatnya tidak memakai masker, gini yang kayak gitu orang mau dengarnya juga sumpah gitu, kayak ini orang ngapain sakit tah gitu kan, orang yang kayak loyo ini orang patah hati gitu kan. Jadi kita harus volumenya yang sesuai gitu, maksudnya kayak
Ya udah kok mereka berkabar. Kalau lagi serius ya serius, kayak kalau lagi happy ya apa namanya, volumenya volume yang sesuai dengan keadaannya. Kemudian irama dan kecepatan. Jadi ini yang irama dengan kecepatan dan penjelasan ini berkesinambungan ya. Maksudnya adalah ketika kita ingin memberitakan apalagi itu dalam bahasa Arab, karena mungkin banyak di antara kita ketika kita misalnya kita orang Indonesia dan kita ingin berbicara bahasa Arab yang mungkin tidak setiap hari kita gunakan, karena mungkin kita untuk menyampaikan berita itu kita harus menghafal dulu. Dan ada kan di antara kita yang ketika kita ingin menyampaikan sesuatu itu karena hafalan itu pengen cepet-cepet. Jadi kayak mama ada, jadi kayak kemana-mana gitu. Kalau cepet-cepet biar selesai gitu loh. Jangan. Karena kalau sistemnya kayak gitu nanti orang, iya ini kenapa ya. Jangan itu kayak KIIK ya. KIIK kalau ngomong memang cepet. Jadi kayak gitu. Jadi harus ada jeda. Misalnya fi hadal usbu. Fi usqalana fi bangkalan. Jadi kayak gitu-gitu, kayak lebih lebih apa ya, santai, tapi kayak nggak ada kan di TV-TV itu nggak ada ya, jadi santai-santai gitu, kayak ada jeda-jedahnya gitu, nggak gimana, nggak kayak langsung bengek gitu, nggak ada ya teman-teman. Mafhum ya. Terus kemudian Allah. nih, nomor 7, sikap tubuh yang tegap. Ini ditulis nggak teman-teman, nanti kalau nggak tulis kayak kasih ini aja, kasih apa, foto-fotonya. Ini yang ketujuh ada sikap tubuh yang tegap. Pernah nggak teman-teman melihat apa namanya, orang baca bahasa Arab atau bahasa Indonesia, tapi duduknya kayak gini di Indonesia kayak gitu. Mbak ini sudah meninggal, nggak ada kan? Pasti mereka tegap. Kayak intinya artinya tuh kayak apa ya? Eh, apa tuh namanya? Kayak resmi gitu, kayak ya bener-bener resmi gitu, resmi. Apa sih namanya tuh? Itulah pokoknya ini resmi gitu ya, nggak selegekan gitu loh, ada tegap kan kalau mereka sedang siaran memberitakan berita gitu loh. Kemudian ekspresi wajah, nah sama kayak tadi yang di atas, ekspresi wajah ketika kita membicarakan happy happy malah kita wajah kita kayak orang murung, nggak mungkin kan. Kita memberitakan contohnya. Mohon maaf, mungkin pematerinya masih ini kali ya, jaringannya lagi nggak aman, jadi tunggu sebentar ya, sabar. Karena Iya. makan sobirin, asik. Iya, Kak. Tapi teman-teman bisa dipahami kan dari tadi yang apa yang dibicarakan sama Mbak Ii kan? Abum. Bagus, berarti memperhatikan dari awal. Jangan memperhatikannya setengah-setengah ya, biar ilmu yang diserap itu nggak cuma setengah gitu. Baik. Dan mungkin juga teman-teman yang ingin bertanya juga mulai dipersiapkan ya pertanyaannya gitu. Biar nanti ketika udah dibuka sesi pertanyaan tuh biar nggak yang gitu ya kan. Ini soalnya hebring gitu ya kan. Yes. Ini teman-teman yang lain pada kemana teman-teman? Sibuk emang. Halo. Hai. Diperhatikan ya. Hmm.
Mbak Ii, Mbak Ii, apa udah masuk meet lagi? Halo, halo. Ya, Iya. dan Mbak. Tadi nggak kedengaran ya, Dek ya? Iya Mbak, tiba-tiba hilang gitu suaranya. Oh iya, iya. Ini kita dari nomor 10 ya, sesuai dengan konteks. Tadi yang nomor 10 udah, yang sesuai dengan konteks. Belum Mbak, masih nyampe di ekspresi wajah. Waduh, ekspresi wajah. Kemudian yang ke-8, 9 itu ada tatapan mata. Jadi tatapan mata itu harus ke depan, jangan ngeliat ke bawah, ke kertas terus, jangan ke samping, ke kanan, ke kiri, ke atas, jangan. Pokoknya tatapan matanya lurus ke depan, ke layar gitu loh ya. Kemudian eh, nomor 10 penampilan. Jadi ketika kita ingin show untuk membaca berita, kita harus berpenampilan yang rapi, yang formal kayak gitu. Jangan misalnya mau mau ini mau bacakan berita tapi kita penampilannya kayak rocker gitu kan, kayak orang mau pergi ke sawah atau kayak orang mau mancing. Itu jangan. Jadi harus formal, rapi gitu biar dipandangnya juga enak gitu ya. Ini berlaku untuk baca berita bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. Kemudian nomor 10, sesuai dengan konteks. Maksudnya sesuai dengan konteks itu formal atau santai. Berita yang dia bawakan itu berita formal atau santai. Ketika ini berlaku juga untuk bahasa Arab dan bahasa Indonesia atau dan yang lain-lain lah pokoknya. Kalau misalnya kita itu apa namanya membicarakan tentang hal-hal yang formal, misalnya kan tentang kenegaraan, bagaimana pendapatnya Pak Jokowi mengenai ini. Itu kebijakan pemerintah bagaimana, itu kan formal. Itu ya sesuaikan dengan beritanya. Kalau santai udah santai dan biasanya kita temui bahwasannya kalau baca berita yang santai itu biasanya ada apa ya? Ada temennya di sampingnya gitu loh yang ada bicara. Oh iya, itu si Zainuddin sudah menjadi dengar-dengar kita bahwa Zainuddin itu sudah menjadi diangkat menjadi ketua UKMF GKNV tahun 2021 loh. Oh iya, gitu kan teman-temannya di sampingnya itu berarti kan itu kan santai gitu. Iya, dengar-dengar begitu. Ya semoga ya kita doakan saja semoga dia tetap dia amanah dan mampu menjadikan UKMF GKNV lebih yang lagi ya gitu. Ini gitu lah pokoknya. Itu berlaku dalam bahasa Arab juga kayak gitu. Nah, kemudian nomor 11, tetap tenang saat ada kesalahan. Ini biasa terjadi saat kita berbicara biasa ataupun kita baca berita. Lebih-lebih baca berita ya, karena ketika kita baca berita, itu kan kita, apalagi bahasanya bahasa asing. Jangankan bahasa asing, bahasa Indonesia aja kita kadang masih ngafalin dan suka lupa. Ya kan? Apalagi bahasa Arab yang biasa kita kayak menghafal lama gitu kan, sampai kita benar-benar ingat gitu. Jadi kalau misalnya ada misalnya kita kan menghafal sambil anak kayak membaca gitu lah. Kita menghafal. Jadi ketika ada misalnya paragraf 2 ketinggalan nggak kebaca karena sistemnya menghafal, keburu juga udah deg-degan gitu kan, misalnya kita ikut lomba atau gimana gitu. Karena kita show, kita tetap tenang ketika ada kesalahan. Kemarin 2 hari yang lalu KIIK itu ini KIIK apa namanya ada video gitu kan, ada video seorang presenter itu eh, membacakan berita tentang artis yang baru sembuh dari corona. Kalau sembuh dari corona berarti negatif apa positif? Positif. Positif. Nah, negatif. Kalau udah sembuh, Kalau sudah sembuh negatif Mbak. ya negatif kan? Ya negatif. Jadi ya beliau tuh ketika siaran itu, ketika dia membacakan, dia bilang kayak gini. Ada kabar gembira dari artis tanah air bahwasannya Anang Hermansyah dikabarkan sudah negatif dari corona katanya. Itu ketawa orang-orang gitu yang lihat itu. Padahal dia sebenarnya mau gini, begini bahasanya. Ada kabar gembira dari artis tanah air bahwasannya Anang Hermansyah dikabarkan sudah positif dari corona. Dia bilangnya kayak gitu. Sebenarnya dia mau bilang sudah negatif dari corona, tapi dia bilangnya positif dari corona gitu. Itu dijadikan meme sama orang-orang. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, dia tetap tenang gitu loh. Apalagi ketika kita berbicara bahasa Arab, ya kita membicarakan apa namanya bahasa Arab, lebih-lebih ketika
apa namanya, teksnya ada yang lupa, teksnya ada yang salah belepotan gitu. Tetap tenang gitu, jangan seperti gugup. Kalau gugup itu semakin ambil dan semakin nggak karuan dan akhirnya pecah gitu ya teman-teman. Nah, sudah ya, sudah dalam hal-hal yang harus kita perhatikan. Dan sekarang kita beralih kepada, oh udah kita gini aja dulu. Kak mau siapa nih, pengen tahu mukanya siapa ini namanya? Dek Nelly. Dek Nelly mana? Please open your camera. Dek Nelly. Eli Umaro mana? Eli Umaro. Ya Kak, saya. Oke, please open your camera. Buka kameranya. Terus kemudian Revalina Putri. Revalina Putri mana? Ada. Rizky Amalia. Oke, masih kuat ya buat dengerin ya. Kuat, Mbak. Nggak kuat katanya. Masih Mbak. Semangat dong teman-teman ya, meskipun kita pertemuannya secara virtual ini. Oke, berlanjut kepada PI share aja nih, share layar nih. Kok Canva. Nah, kaifa naj'alun nas. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya nggak? Halo. Enggak, Mbak. Maksudnya itu gini, kaifa naj'alun nas. Bagaimana secara kita itu memulai membuat teks bahasa Arabnya? Ya, kita sebagai pemula, apa sih yang harus kita tulis Kak di awal itu apa? Yang pertama, ada unsur-unsur pertanyaan. Yang pertama ada 5 what. Artinya apa what? What itu artinya apa sih? Apa? Apa Mbak? Kalau who? Apa? Siapa? When? Di mana? Where? Kebalik, Mbak. When tadi tuh When? When? Kapan? Iya, where? Di mana? Where? Why? Bagaimana? Kenapa? Why? How? Gimana sih? Gimana? Where? What itu apa? Who itu siapa? When? Kapan gitu? When kapan? Where di mana? Why kenapa? How bagaimana? Ya. Ya. Jadi mana unsur-unsur itu sama ini secara umum bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ketika kita ingin memberitakan sesuatu, kita harus ada unsur 5 ini, ada unsur 6 ini. What? Misalnya nih yang lagi booming-booming aja ya. Ini kayak Mbak Yu aja deh, Mbak Yu meninggal. Hadal khabar gimana? Hadal khabar ja'a min siapa ya? Anggap aja bahasa Indonesia ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, pemirsa di rumah. Semoga kita semua senantiasa semangat untuk menjalani aktivitas pada hari ini. Ya, berita duka datang dari misalnya apa ya, Mbak Yu itu seorang apa? Seorang peramal di Indonesia, ya, peramal yang fenomenal di Indonesia. Mbak Yu dikabarkan, Mbak Yu kan kita sudah ini kan what itu berarti apa? Ada berita apa? Meninggal gitu kan? Siapa yang meninggal? Mbak Yu kan tadi dibilangnya kan. Mbak Yu dikabarkan meninggal. Misalnya pada jam 7, tepat pada hari sekian, jam sekian di rumah sakit apa gitu misalnya kayak gitu. Jadi sudah ada kan when, kapan? Tadi pagi jam 7 misalnya gitu. Where di mana? Di rumah sakit. Kenapa dia meninggal? Soalnya karena kalau dia meninggal karena terjangkit virus corona, misalnya kayak gitu. Kan? How dan bagaimana? Terus bagaimana itu anunya? Jadi misalnya dia dikuburkan dengan protokol kesehatan gini. Tuh ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab what itu mada, who, man, when, mata, where, di mana itu aina, itu why, limada, dan how bagaimana, kaifah, itu kan paham.
Jadi unsur-unsur ini berlaku untuk membaca berita bahasa Arab, membuat teks baca berita bahasa Arab. Gitu ya, teman-teman. Dan yang terakhir, kita semua tapak baik dan segala sesuatunya berjalan seperti rutinitas. Inilah waktunya untuk mencoba sesuatu yang baru. Yang sebelumnya kita belum pernah tahu, belum pernah kita coba. Kalau kita baik-baik aja, kadang kita, kok aku gini-gini aja ya? Ayo sekarang saatnya kita untuk kembali menggali sesuatu yang baru. Kayak gitu, teman-teman. Ya, mafhum? Afhum. Ya. Oke, karena waktunya sudah 20.15, mungkin 15 menit kita tutup dulu ya untuk sharing, untuk apa namanya, beberapa hal yang ingin disampaikan pada tujuan kita pada malam hari ini, yakni mengenai baca berita bahasa Arab. Dan itulah beberapa serangkaian apa namanya langkah-langkah yang tadi itu. Nanti kalau teman-teman butuh kayak kasih ke Devika. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita persiapkan saat kita latihan atau kita mau show saat kita baca berita bahasa Arab. Yang terpenting adalah kita mau belajar, yang pertama kita mau belajar bahasa Arab. Karena ketika kita sudah tahu atau menguasai bahasa Arab, kita mudah untuk menguasai suasana yang ingin kita sampaikan kepada khalayak. Kayak gitu teman-teman. Nah, yuk selanjutnya kita terserah deh mau sesi apa aja, mau sesi sharing santai-santai atau pertanyaan, monggo saya silakan kepada Devika. Ya, terima kasih kepada pemateri atas ilmunya yang sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman. Dan selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau masih ada tanda tanya ya kan di kepalanya tentang bagaimana cara membaca berita dengan baik dan benar dan another. Terus ini apa tanya jawab kali ya. Teman-teman yang mau tanya bisa open cam dan atau bisa di kolom komentar juga boleh teman-teman, jadi bebas kita ini. Assalamualaikum, saya izin bertanya Kak. Ya, waalaikumsalam. Jadi gini, kadang kita kan udah mempersiapkan sedemikian rupa, baik itu tentang bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Ketika kita sudah ada di panggung atau ada di forum, kita itu jadi belebet atau bahasa kita itu rusak, baik intonasi atau penyampaiannya. Pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi atau mengatasi masalah tersebut, dan bagaimana caranya kita sebagai penyampai agar orang lain itu tidak bosan dengan berita yang kita bacakan. Terima kasih. Iya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh pemateri. Oke. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya dari Dek Mezam. Siapa namanya aslinya nih? Mezam. Muzamzil, Mbak. Oh iya, Dek Mezamzil. Nah, ini sering kita temukan atau yang pernah sering ikut lomba, nggak apa ya, nggak jarang kita rasakan ketika kita show atau kita ikut lomba gitu kan, lebih-lebih kita dalam bahasa Arab. Yang pertama, kita Rika udah ini Kak Ik ceritakan ya, ketika Kak Ik ikut lomba baca pidato bahasa Arab. Di luar apa namanya? Di luar tempat show itu, di luar panggung, Kak Ik itu sudah benar-benar namanya hafal. Yang namanya hafal. Tapi kita kadang lupa ketika kita ingin show, ketika kita ingin menampilkan apalagi itu bahasa asing. Kita biasanya cuma menghafal, bukan paham, ya kan? Cuma menghafal. Jadi ketika kita sudah di depan, meskipun kita lahjahnya sudah bagus, intonasinya sudah bagus, pelafatannya sudah bagus, tapi kita sistemnya itu juga kadang menghafal, tidak memahami. Nah, itu juga kadang kita gagal. Kalau udah, misalnya kayak mau bilang apa, jadi kepleset gitu, hampir semuanya gitu. Itu kalau sistem menghafal. Itu sering kita lupakan. Jadi kalau misalnya kita itu, misalnya pidato atau hal apapun deh, yang melibatkan orang banyak di depan kita, usahakan jangan hanya menghafal, tapi paham. Kalau sudah paham, kita tuh kayak ibaratkan ada di lokasi itu, ada di apa yang kita bicarakan itu, gitu loh.
Jadi itu nggak bakal, maksudnya kayak meminimalisir keambiaran di depan, maksudnya kayak gitu. Ya, Dek Muzamzil. Nah, untuk bagaimana sih Kak cara 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 biar orang-orang itu tidak bosan. Nah, ini kalau misalnya konteksnya dalam baca berita bahasa Arab, gimana sih Kak cara biar orang tuh nggak bosan gitu ngeliat kita kayak sepanang, apalagi orang nggak ngerti gitu. Ya, biasanya kan kalau ini berlaku untuk apapun ya, apapun pokoknya. Jadi kita itu makanya di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan adalah mimik. Mimik ketika kita berbicara. Jangan jangan lesu gitu, biar orang juga senang. Biar orang juga senang, jangan lesu. Kita penyampaian juga ada apa ya, menulis teks yang bisa membuat halayak tuh kayak kayak misalnya berita ya, kita memberitakan tentang apa lagi yang lagi viral, vaksin, kematian orang-orang, apa bertambahnya kematian masyarakat karena ketika sudah apa disebarkan vaksin gitu kan, misalnya kayak gitu. Jadi orang-orang itu bakal bakal kayak menyiapkan kata-kata yang bikin orang itu kayak duh, terus gimana gimana, seakan-akan kayak gitu loh. Kalau kita ngobrol kayak terus gimana gimana kayak gitu. Nah, kayak gini, eh, sejak disebarkannya vaksin kepada masyarakat, jumlah kematian masyarakat semakin bertambah menjadi sekian 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 dari sebelumnya yang terjangkit virus corona sekian 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 gitu. Jadi orang itu dengar, oh berarti ya kita tahu gitu loh penyebabnya apa. Misalnya itu semua terjadi bukan karena vaksin itu mematikan, karena mungkin ketika orang-orang yang divaksin itu, maksudnya orang yang divaksin itu mempunyai penyakit paru-paru, penyakit bawaan jantung dan lain-lain. Itu yang menyebabkan ketika kita dalam keadaan lemah dan divaksin itu akan menyebabkan ketidak stabilan tubuh atau hal-hal ini gitu gitulah pokoknya. Jadi membicarakan, membuat teks yang sekiranya kita itu apa ya, memberikan info, jadi kan sesuatu yang emang orang-orang tuh pengen tahu gitu. Biar mereka tuh nggak bosen. Itu dalam konteksnya kalau misalnya baca bahasa Arab ada dan hal apapun. Kalau misalnya itu non formal, ya kita ada goyang-goyangnya lah dikit gitu biar orang juga nggak sepanang gitu, orang nggak ini orang apa gitu. Paham ya, bisa dimengerti Dek Muzamzil. Ya Kak, berarti kita sebelum ada di panggung atau apa harus benar-benar menjiwai terlebih dahulu, bukan Iya. hanya sekedar hafal ya, seperti itu ya. Betul, Oke, karena Kak siap. Ik Terima sendiri juga, kasih. ya karena Kak Ik sudah pernah ada di posisi kayak gitu, hafal sampai apa namanya kertas tulung, nyampe di depan ambiar gitu. Tapi mencoba tenang kayak gitu ya. Oke. Oke. Mbak, ada pertanyaan lagi nih Mbak di kolom chat ini. Dari Ya, Rizky Fardiani. Assalamualaikum Kak, saya ingin bertanya, kan intonasi baca berita bahasa Indonesia sama bahasa Arab itu beda Kak. Bagaimana cara kita agar belajar cara intonasi yang benar dengan mudah dan dapat dipahami pendengar, sedangkan kita baru belajar bahasa Arab? ya, terima kasih ya pertanyaannya buat DST. Nah, makanya tadi itu di depan kayak jelaskan tuh. Yang pertama, kita kita yang pertama kita menguasai dulu bahasa Arabnya. Menguasai keadaan yang kita ingin kita sampaikan kepada halayak. Itu kan intonasinya. Dan yang ketiga adalah kita banyak mendengar dan melihat. Harus memperbanyak referensi misalnya nih. Aku pengen misalnya ikut lomba bahasa Arab atau aku pengen ya belajar gitu lah. pengen ikut lomba bahasa Arab, tapi aku nggak tahu bagaimana sih intonasi yang benar. Nah, kita lihat atau kita belajar pada orang-orang yang sudah berpengalaman, atau kita belajar pada orang-orang yang banyak tahu tentang hal itu. Kita banyak mendengar, kita banyak melihat. Contohnya kayak gini deh, kalian pengen pergi ke Amerika, gini, kalian pengen pergi ke Sunda, tapi kalian kalian gini, kayak itu dulu suka yang namanya mempelajari bahasa. Sampai di pondok itu kayak suka banget gitu temenan sama anak Jawa Barat. Jadi setiap malam itu kayak tulis yang namanya 10 vocabularies tentang vocabularies bahasa Sunda.
gitu. Kita suka, kita menyukai dulu, kita menyukai. Ketika kita suka, kita mudah. Ketika kita mudah ya kita enak gitu menyampaikannya. Bentar ya, dulu. Jadi ketika kita ada di keadaan di mana kita harus berbicara bahasa asing, ya kita mudah untuk menyampaikannya. Jadi gitu loh. Jadi memperbanyak melihat dan mendengar. Bagaimana sih caranya yang eh, wajahnya yang bagus, intonasinya yang bagus, kayak gitu. Harus tahu dulu bahasa Arabnya makanya ya. Maksudnya kayak sedikit tahu lah tentang bahasa Arab. Gitu. Meskipun itu menghafal, jadi kalimatnya tahu, artinya tahu, yang disampaikan juga tahu, berita yang ingin disampaikan juga tahu, komplit lah gitu. Jadi intonasinya bagus. Jadi syawazal hal, kayak misalnya ini ngarang ini bahasa Arabnya ya, karena KI nggak menyiapkan ininya. Nanti KI perlihatkan nih teman-teman kita, oh iya teman-teman kita yang kemarin di baca berita bahasa Arab. Jadi itu ya tadi sama namanya de Rizky banyak melihat dan mendengar, sering latihan juga ya. Terima kasih kepada pemateri sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang lain bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan? Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab. Mungkin silakan ditanyakan mumpung masih ada waktunya. Begitu. Saya boleh tanya lagi nggak sih? Boleh. Enggak, Dek. Jadi gini kan, bahasa Arab itu bukan bahasa asli kita kan. Agak sulit juga kita menentukan kita udah benar-benar lancar atau enggak. Pertanyaan saya, seperti apa tolak ukur kita sudah benar-benar menguasai bahasa Arab yang bagus ketika membaca berita seperti itu? Oke, terima kasih Dek Muzamzil. Ya tadi itu Dek. Kita orang itu kan gini ya. Kalau menurut apa sih? Menurut kita, ketika kita ingin berbicara berita bahasa Arab atau bahasa asing, kadang menurut kita itu bagus. Tapi ketika di halayak itu orang ini kurang gitu. Jadi bagaimana solusinya? Ya kita belajar dengan orang-orang yang maksud tadi kayak tadi harus apa namanya sesuai dengan apa ya tepat sasaran gitu loh. Tadi yang 3 slide ketiga kalau nggak salah tepat sasaran. Jadi kita jangan ngomong sama orang yang nggak paham. Jadi kita harus banyak-banyak berbincang dengan orang-orang yang sudah paham. Kita banyak berlatih kepada mereka gitu. Kita berlatih kepada orang-orang yang sudah apa yang sudah berpengalaman gitu kan. Ibaratkan kita gini loh, kita mau masak. Menurut kita enak, tapi menurut orang-orang yang sudah tahu, orang yang tahu ini kurang asin nih gitu. Jadi solusinya adalah kita banyak belajar kepada orang yang tahu. Kalau kita banyak pengalaman dan latihan, ya kita bakal oh berarti kesalahannya aku tadi kayak gitu kurangnya. Berarti kalau masukan dari ini kurang ininya gitu. Jadi sama dengan hal itu. Kalau misalnya kita pengen apa namanya kayak menurut kita bagus tapi kok penampilannya kayak gini ya gitu. Jadi kita banyak-banyak berlatih dan bergabung dengan orang-orang yang tepat kayak gitu deh sesuai dengan tujuannya kita. Bisa dipahami? Halo. Muzamzil, GG, terima kasih. GG, terima kasih atas paparannya, sangat sangat luas. Terima kasih. Oke, Kak, ini Devika ya. Kak Iik izin, ini ada dari adik kelas kita di UKM FZIK Envik, nggak tahu di kelas atau angkatannya Devika ini, teman-teman, ada teman kita yang ini menurut Kak Iik lumayan saat dia membacakan berita bahasa Arab nih ya, Kak Iik setel ya. boleh Mbak, boleh. Nah, nampak nggak, Dek? Belum. Belum ya? Masa belum? Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan Mbak. Nih ya, coba nih cuma 1 menit 11 detik nih. Oke. Tapi nggak dengar suaranya Mbak. Bentar.
Kedengeran? Enggak. Tetap ya? Iya, Mbak. Tetap enggak kedengeran ini. Aduh, gimana dong? Kenapa nggak kedengeran ya? Enggak kedengeran juga sih, Mbak. Tetap Ya aja. coba deh teman-teman lihat mimiknya aja, lihat mimik mukanya atau tatapannya dan hal lain-lain. Mungkin nanti bisa di-share, Mbak. Udah ya, segitu aja dulu. Nah, tadi kan meskipun tidak mendengar ininya, meskipun tidak mendengar Suara. iya suaranya, kita bisa melihat kan dari segi apa namanya itu, hmm, sikap tubuh tegap, tegap tadi tegap ya, ya dari penampilannya kita sesuaikan, sesuaikan lah gitu ya. Kemudian tatapan mata, tadi itu sudah bagus, adanya tadi sudah bagus. Cuma eh, kayak tadi tuh kayak seakan-akan di depannya ada teks gitu kan. Jadi kayak sedikit kelihatan kalau kalau dia menghafal. Gitu. Maksudnya ada sedikit teks yang dihafal gitu ya. Maksudnya di depannya gitu loh. Jadi kalau bisa benar-benar ke depan. Jadi misalnya gini, terjadi kebakaran, jadi mata itu ke kamera gitu loh. Jadi kayak gitu. Kemudian apa ya lagi? Untuk ekspresi wajahnya tadi sedikit kurang kurang ekstrim, maksudnya sedikit kurang sesuai dengan tadi udah bagus itu. Jadi tapi kalau menurut KI itu ekspresi wajahnya dia kurang kurang menekankan gitu kan, dia memberitakan tentang apa tadi itu, pencurian ya. Jadi kayak bener-bener kayak oh ini ada pencurian gawat nih, seakan-akan kayak gitu ya teman-teman. Nanti mungkin saya kasih ke Devika buat referensi buat teman-teman di grup MNB atau di UKMF ZKNV gitu ya. Oke. Oke, Apakah udah bisa ditutup, Mbak? Mungkin boleh monggo. cukup sekian dari kajian pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan ilmu dan bisa diterapkan dalam ini kan perlombaannya. Kesimpulan pada kajian malam ini adalah membaca berita bahasa Arab itu tidak jauh beda dari membaca tidak jauh dari membaca berita bahasa Indonesia. Yang membedakannya itu dari segi bahasa. Seperti yang pertama itu tadi intonasi dan pelafalan pelafalan yang tepat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Mbak atas waktunya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Zainuddin. Terima kasih semuanya. Kak Zainuddin bisa contohkan nggak cara belajar atau berbicara dalam berita